Kembali lagi di Motovun Indonesia dan kali ini bersama Honda CB 150X. Di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari netizen nih yang masih penasaran sama motor ini. Jadi mungkin kalian pengen beli tapi penasaran ini motornya kayak apa sih? Apakah rasanya kayak CB 150R Streetfire? Kemudian harganya berapa? Nah, saya akan menjawab semuanya di video ini. Kalau kalian penasaran, jangan kemana-mana. Oke, jadi pertanyaan pertama dari netizen apa nih? Duduknya tinggi nggak bang? Duduknya, oke. Kita dudukin langsung motornya. Jadi CB 150X ini punya tinggi 817 mm untuk tinggi joknya. Nah, saya sendiri punya tinggi badan 172 cm. Dan kalian bisa lihat kaki saya masih bisa napak. Dan ini buat saya sih masih bisa sempurna ya napaknya, nggak ada jinjitnya pisan. Jadi ini masih oke buat kalian yang punya postur 172 cm kayak saya. Tapi kalau di bawah itu sedikit pun mungkin sekitar 170, ini juga kayaknya sih nggak masalah ya. Karena memang kontur jok itu dibuat rendah ketimbang bodi depan dan juga jok area pembonceng. Jadi itu. Oke, pertanyaan keduanya. Buat boncengan gimana bang? Nah, buat boncengan ya. Kita coba dudukin aja di jok belakangnya dah. Oke. Jadi ini rasanya duduk di bagian jok pembonceng. Karena dia punya kontur jok yang berundak, jadi posisi duduk pembonceng itu rasanya akan lebih tinggi dibandingkan pengendaranya. Karena kalian bisa lihat joknya ini bedanya jauh banget nih. Terus kalau untuk kenyamanan yang dibonceng, nah ini posisi footstep menurut saya sih ukurannya pas ya, nggak terlalu ke bawah dan juga nggak terlalu naik. Jadi kakinya nekuk tapi masih nyaman. Jadi nggak akan rasanya tuh kayak racing banget yang kaki nempel banget ini, ataupun yang terlalu panjang yang justru malah berbahaya kalau ketika motor lagi melewati tikungan. Terus feeling busanya juga ukurannya pas, tapi memang karakter busa ini rasanya agak sedikit keras. Oke, pertanyaan selanjutnya netizen, silakan. Mahal nggak bang? Mahal nggak? Oke, jadi dia ada dua tipe. Untuk yang tipe standar seperti depan saya, ini ada warna merah dan satu lagi warna Amazon Green. Dia warnanya agak-agak hijau-hijauan. Dia harganya 32.950.000 on road Jakarta. Nah, satu lagi yang special edition, dia warnanya agak abu-abu doff. Dia harganya 33.450.000 on road Jakarta. Jadi harganya murah atau mahal ya, dia lebih murah dibandingkan Honda ADV 150. Katanya inden bang, ada alternatif lain nggak? Alternatif lain, wah kalau dari segmennya Honda CB 150X itu masih yang pertama di kelasnya. Jadi motor ini tuh kayak pembuka segmen baru di kelas motorsport. Jadi motorsport touring adventure baru ada ya Honda CB 150X doang. Tapi kalau kalian pengen beli yang di atas-atasnya tuh yang 2,5 ke atas, itu pilihannya lebih banyak. Tapi kalau untuk yang motorsport touring adventure 150 cc baru adanya nih Honda CB 150X. Oke, mau nanya apa lagi nih? Bensinnya gimana bang? Bensinnya kalau dari MID ini hitungannya itu cukup irit sih. Di MID dia dapat 41,1 km per liter. Atau kalian udah nonton videonya Faris, dia dapat 42,8 km per 1 liter. Tapi dari ukuran speedometer ya. Nah, kalau untuk hasil pengukuran dari metode full to full, datanya bisa kalian lihat di bawah sini nih. Kalau buat saya sih, overall motor ini hitungannya tetap irit sih. Oke, ada nanya lagi? Itu cover tangki isinya apa bang? Cover tangki isinya pastinya tangki, karena dia punya kapasitas tangki 12 liter. Cuman memang ditutupin sama cover plastik seperti ini supaya kelihatannya tuh lebih berotot. Oke, ada lagi nih teman-teman? Mending langsung beli ini apa CB Pego biasa bang? CB Pego biasa apa beli ini ya? Kalau buat kebutuhannya buat touring, terus kalian hobinya menjelajah ke tempat-tempat yang baru gitu ya, yang jalanannya juga kondisinya tuh campur aduk, yang mending beli ini. Karena kalau CB Pego biasa yang Streetfire itu kayaknya lebih ke on road ya, walaupun bisa juga dipakai buat touring, tapi nggak akan seproper pakai motor ini. Kayak ini motor memang bener-bener di set buat perjalanan jauh. Oke, ada mau nanya lagi? Tarikannya gimana bang? Tarikannya kalau buat harian sih yang saya rasain tuh cukup lah. Jadi dia buat akselerasi memang karakternya tuh cenderung smooth. Kalau kalian buka gasnya tuh ngurut, apalagi kalau dibuka di betot itu dia juga malah kayak agak kosong tuh, nggak terlalu ngisi. Tapi kalau di
slip coupling ternyata dia juga cukup responsif. Nah, untuk data akselerasinya bisa kalian lihat di tabel di bawah sini nih. Tapi kalau memang kurang, saya ada solusinya, pakai filter udara aftermarket. Salah satunya dari Veroc. Nah, jadi filter udara ini tuh plug and play sifatnya, jadi nggak ada yang dirubah apa-apa, tinggal lepas filter udara yang lama, terus dimasukin filter udara yang baru. Dia tuh filternya tuh lebih pelong dan terbuat dari baja dan pastinya bebas perawatan, karena tinggal dibersihin aja secara rutin, sudah dipakai terus-terusan. Jadi ini filter udara itu lifetime. Pakai ini sih tarikan motornya jadi berasa lebih enteng tanpa harus mengupgrade knalpot ataupun yang lain-lainnya. Jadi modifikasi yang simpel untuk menaikkan tenaga dari motor ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Kenapa nggak ada yang ABS, Bang? Nah, karena motor itu basisnya dari CB150R Spitfire dan memang di motor itu tidak ada ABS. Yang kedua, kalau dikasihin ABS, harganya pasti bakal 3-5 juta lebih mahal dibanding harganya yang sekarang. Mungkin akan jadi mempengaruhi orang untuk pikir-pikir orang untuk membeli motor ini atau tidak kalau pakai ABS. Terus yang faktor ketiga, di motor adventure ABS itu tidak terlalu penting karena suatu saat pasti kalian akan membawa motor ini ngelewatin jalan-jalan yang licin, dan kalau itu pakai ABS yang ada ngegloyor terus. Kalau motornya nggak ada ABS kan mesti bisa dikendalikan dengan full control dari bikersnya. Jadi itu alasan kenapa motor ini nggak ada tipe ABS-nya juga. Oke, ada yang mau nanya lagi? Lampunya gimana, Bang, nyalanya? Lampunya, oke, dia pakai lampu depan LED, nggak cuma depan dong sih, tapi semua sudah pakai lampu LED. Kalau nyala terangnya gimana? Kalau buat malam untuk pakaian dalam kota sehari-hari, ini motor nyala lampunya itu udah lumayan lah, udah cukup terang. Tapi kalau kalian memang rencananya beli motor ini terus dipakai keluar kota buat touring malam-malam, mau nggak mau emang harus upgrade karena ini cahayanya juga putih dan hasil cahaya tuh kalau di jalan tuh bentuknya tuh kayak tipis gitu. Oke, ini sinar standar ya, lampu dekat. Nah, ini untuk lampu jauhnya. Tuh. Jadi penambahannya cuma di bagian tengah sama agak ke ujung. Untuk sisi depan nih, depan jatuhnya motor, hanya sedikit tambahan lebih terang. Ini kalau buat harian sih ini udah oke, cuma kalau buat luar kota ini masih kurang. Jadi ya mending ditambahin lampu tembak lah. Tuh, segitu doang. Oke teman-teman, itu dari tadi pertanyaan yang banyak ditanyain sama warganet. Mungkin masih ragu mau beli motor ini atau ada pengen mengetahui hal-hal lain dari motor ini. Semoga tadi jawaban saya bisa membantu menjawab apa yang masih mengganjal di kepala kalian. Kalau begitu jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motovun Indonesia. Dan jangan lupa juga mampir-mampir ke website kita autovun.co.id. Kalau ada yang punya TikTok, main-main juga ke akun kita Motovun Indonesia. So, sampai jumpa di video berikutnya.